Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa dari kelas 12 BDP. Di sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi bisnis retail. Semoga kalian paham. Santuy. Yang pertama, pengertian administrasi bisnis retail. Administrasi bisnis retail adalah sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target tujuan administrasi bisnis retail tersebut. Ya, tujuan administrasi bisnis retail yaitu yang pertama, agar perusahaan dapat memantau aktivitas administrasi. Yang kedua, agar perusahaan dapat menilai kegiatan pengorganisasian. Yang ketiga, agar perusahaan mampu menyusun program peningkatan usaha. Dan yang keempat atau terakhir, agar perusahaan dapat mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Selanjutnya, unsur-unsur administrasi. Yang pertama ada unsur kepegawaian, yang kedua unsur keuangan, yang ketiga unsur perbekalan, yang keempat unsur pengorganisasian, yang kelima unsur tata usaha, yang keenam unsur perwakilan, yang ketujuh unsur manajemen, dan yang kedelapan unsur tata hubungan. Selanjutnya ada manfaat administrasi bisnis retail. Yang pertama ada resiko kehilangan barang dapat diperkecil karena setiap transaksi dapat dibukukan dengan rapi. Yang kedua, perusahaan dapat dengan mudah menghubungi pihak-pihak lain, baik itu konsumen maupun supplier. Yang ketiga, pemilik perusahaan dapat dengan mudah mengikuti perkembangan perusahaannya, yaitu melalui laporan hasil pencatatan. Ya, dan yang keempat, memudahkan pelayanan purna jual kepada konsumen karena bukti transaksi konsumen dapat menunjukkan bukti-bukti kesepakatan penjualan. Nah, selanjutnya ada kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi yang pertama yaitu mengolah. Artinya, memperbanyak informasi menjadi lebih baru sehingga lebih berguna. Yang kedua ada menggandakan, yaitu memperbanyak dengan cara atau alat. Yang ketiga, mengirim. Artinya, menyampaikan dari pihak satu ke pihak lain. Yang keempat, menaruh. Artinya, kegiatan meletakkan di tempat tertentu dengan maksud untuk ditemukan kembali. Dan yang kelima, menghimpun, artinya mengumpulkan segala keterangan yang tadinya berserakan sehingga dapat dipergunakan. Yang keenam, mencatat. Artinya, membukukan berbagai transaksi atau berbagai keterangan. Selanjutnya adalah berkas-berkas administrasi. Untuk yang pertama, berkas-berkas pembelian. Transaksi pembelian bagi perusahaan retail bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku beroperasi, menghasilkan produk untuk memenuhi stok barang yang ada di gudang. Yang pertama, surat pesanan. Surat pesanan bertujuan sebagai penjamin keabsahan pesanan sekaligus meyakinkan supplier. Yang kedua, kartu persediaan. Barang yang telah masuk berada di gudang akan dicatat pada kartu persediaan secara manual maupun menggunakan komputer. Hal penting yang harus diperhatikan yaitu nama barang, kode barang, jumlah masuk dan keluar barang. Yang ketiga yaitu bukti permintaan dari gudang. Bentuk formulir untuk permintaan dari gudang akan berhubungan dengan jenis barang dan spesifikasinya. Banyaknya barang yang diminta, otoritas atau perusahaan dari kepala bagian gudang serta tanggal permintaan. Yang B, berkas penjualan. Yang pertama ada kwitansi, yaitu lembaran tertulis sebagai bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh penerima uang. Yang kedua, ada nota debit, yaitu bukti transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli. Yang ketiga, faktur. Lembaran sebagai bukti penjualan secara kredit biasanya dibuat 3 rangkap untuk pembeli, untuk penjual, dan untuk arsip faktur. Ya, sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe
Awas itu man.